Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini adalah merupakan materi lanjutan dari sistem transportasi. Dan pada saat ini kita mau bahas tentang golongan darah. Adapun indikator kompetensi yang harus kita capai yaitu mengaitkan golongan darah dengan transfusi darah, menganalisa pengaruh faktor resus terhadap keselamatan janin dalam kandungan ibu. Golongan darah yaitu penggolongan atau klasifikasi darah dari individu berdasarkan ada tidaknya antigen warisan pada permukaan sel darah merah atau eritrosit. Penggolongan darah dibedakan menjadi penggolongan darah berdasarkan sistem ABO dan penggolongan darah berdasarkan sistem resus. Tujuan penggolongan darah adalah yang pertama untuk transfusi darah. Transfusi darah adalah pindah tuang darah dari seseorang yang memberi atau disebut donor kepada seseorang yang membutuhkan atau menerima yang disebut resipien. Yang kedua, untuk menghindari inkompatibilitas sistem AB0. Inkompatibilitas sistem AB0 yaitu adanya ketidaksesuaian pada saat terjadi transfusi darah akibat kesalahan informasi. Yang ketiga, untuk menghindari adanya pernikahan yang inkompatibel pada sistem resus. Inkompatibilitas sistem resus terjadi jika seorang laki-laki yang memiliki faktor resus atau resus positif menikah dengan seorang wanita yang tidak memiliki faktor resus atau resus negatif yang dapat menimbulkan kelainan pada janin sewaktu masih di kandungan si ibu. Penggolongan darah dibedakan menjadi penggolongan darah sistem AB0 dan yang kedua penggolongan darah sistem resus. Yang pertama, penggolongan darah sistem AB0, yaitu penggolongan darah berdasarkan ada tidaknya agglutinogen atau agglutinin di dalam sel darah, yaitu khususnya eritrosit dengan plasma darah. Agglutinogen adalah merupakan protein darah yang terdapat pada eritrosit yang bersifat antigen terhadap sesamanya sehingga dapat digumpalkan. Sedangkan agglutinin adalah merupakan protein darah yang terdapat pada plasma darah dan bersifat antibodi terhadap antigen dan bersifat menggumpalkan. Berdasarkan ada tidaknya agglutinogen atau agglutinin, maka golongan darah dibedakan menjadi yang pertama, golongan darah A yaitu jika mengandung agglutinogen A dan agglutinin beta. Yang kedua, golongan darah B yaitu jika mengandung agglutinogen B dan agglutinin alfa. 3. Golongan darah AB yaitu jika mengandung agglutinogen A dan B tetapi tidak memiliki agglutinogen. 4. Golongan darah 0 yaitu jika tidak memiliki agglutinogen A atau B tetapi mengandung agglutinin alfa dan beta. Berdasarkan hal tersebut, maka golongan darah berdasarkan agglutinogen dan agglutinin boleh dilihat pada tabel ini, di mana kalau golongan darah A itu mempunyai genotip IA0 dan agglutinogen A, agglutinin beta dengan rumus A beta, sedangkan golongan darah B genotipnya IB0, agglutinogennya B, agglutininnya alfa dengan rumus beta B alfa. Golongan darah AB yaitu dengan genotip IAIB dengan agglutinogennya A dan B sedangkan agglutininnya tidak ada sehingga rumus golongan darahnya AB 0, kosong. Golongan darah O atau genotip I0, agglutinogennya tidak ada, agglutinogennya alfa dengan beta dengan rumus golongan darahnya 0 alfa beta. Golongan darah sistem AB0 untuk lebih jelasnya boleh dilihat pada gambar ini di mana agglutinogen yang terdapat di eritrosit dengan agglutinin yang terdapat di plasma darah. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam proses transfusi darah, golongan darah A dapat menerima donor dari A dan 0, sedangkan golongan darah B dapat menerima dari donor B dengan 0, sedangkan AB dapat menerima dari donor AB dan 0, sedangkan golongan darah 0 hanya menerima dari golongannya sendiri. Sehingga berdasarkan tabel ini maka diperoleh hasil yaitu di mana golongan darah AB dapat menerima dari semua golongan darah lain tapi dia hanya dapat
memberi ke dirinya sendiri, sedangkan golongan darah 0 ini dapat memberi ke semua golongan darah yang lain, tapi hanya dapat menerima dari dirinya sendiri. Nah, tabel ini sebenarnya hanya terjadi secara teoritis, namun secara klinis tidak pernah dilakukan. Yang terjadi secara klinis adalah sesuai dengan golongan darah masing-masing. Maksudnya, golongan darah A hanya dapat menerima dari A, B hanya dapat menerima B dan memberi ke B, dan AB dapat menerima dari AB dan memberi ke AB, dan juga O dapat menerima dari O dan memberi ke O. Nah, kenapa demikian? Karena golongan darah A ini nanti ada hubungannya dengan faktor resus, yaitu golongan darah A dibedakan nanti menjadi 2, A resus negatif dengan positif, B dibedakan menjadi resus positif negatif, juga AB sama ada resus positif dengan negatif, dan 0 juga sama resus positif ataupun negatif. Yang berikut ini adalah penggolongan darah yang kedua, yaitu sistem resus, yaitu penggolongan darah berdasarkan ada tidaknya agglutinogen resus di dalam eritrosit yang disebut faktor resus. Golongan darah ini dibedakan menjadi 2 golongan resus positif jika dalam eritrositnya terdapat agglutinogen resus, sedangkan golongan resus negatif jika tidak di dalam eritrositnya tidak ditemukan agglutinogen resus. Seseorang yang tidak mengandung faktor resus dapat menjadi memiliki faktor resus melalui yang pertama, melalui transfusi darah. Yang kedua, melalui pernikahan yang tidak berkesesuaian atau inkompatibel. Misalnya, seorang pria memiliki faktor resus atau resus positif menikah dengan seorang wanita yang tidak memiliki faktor resus atau resus negatif, maka pada saat terjadi kehamilan, anak yang dikandungnya kemungkinan akan memiliki faktor resus, dan saat terjadi persalinan maka darah bayi akan tertinggal di dalam tubuh si ibu sehingga menjadi memiliki faktor resus. Jika terjadi kehamilan berikutnya, maka anak yang dikandung kemungkinan juga memiliki faktor resus yang kemungkinan besar akan mengalami kelainan yang disebut eritroblastosis fetalis akibat darah si ibu menyerang darah bayi yang dikandungnya. Demikian pertemuan kita kali ini. Sekian dan terima kasih.